Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar. Maha besar Allah. Maha suci Allah. Maha terpuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, gema takbir dikumandangkan di mana-mana. Sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, dalam keadaan sendirian, bersama-sama, di rumah, di masjid, di pasar, di jalan-jalan. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum, salaf kita yang saleh, pendahulu umat Islam yang saleh, mencontohkan kepada kita bagaimana menyemarakkan syiar bertakbir di hari raya. Janganlah kita termasuk orang yang bertakbir hanya di masjid, hanya ketika kita pegang mic. Lalu ketika kita sendirian, ketika kita berjalan, ketika kita di rumah, kita tidak bertakbir. Bertakbirlah, maha besarkan, agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini
syaitan bersedih. Sangat sedih. Betapa tidak? Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dan membebaskan hamba-hambanya dari dosa-dosa dan kekangan api neraka. Sementara syaitan gigit jari, menangis. Sudah capek. Mereka berusaha menjerumuskan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi justru Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini mengampuni kita dan membebaskan kita dari kekangan api neraka. Saudaraku, setelah Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberi kita hidayah berupa Ramadan, memberikan kepada kita kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah azza wa jal, dan Allah ampuni. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan untuk berdoa dan kita memohon kepada Allah azza wa jal banyak hal dari hajat kebutuhan kita, dan kita mohon bantuan-bantuan Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat kepada hambanya di bulan Ramadan. Kini kita telah ditinggalkan Ramadan. Di satu sisi kita bergembira, berbahagia atas hidayah Allah azza wa jal. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian maha besarkan Allah sebagai tanda syukur kalian atas hidayah yang Allah berikan, yaitu Ramadan. Dan dengan demikian diharapkan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah azza wa jal, hari ini kita beridul fitri. Apa itu idul fitri? Kembali beriftar. Kembali kita makan sarapan pagi. Maka dari itu, sebelum berangkat menuju sholat idul fitri, kita seyogianya sudah makan dulu. Bukan sebagai pembatal puasa, karena memang kita tidak punya niat puasa. Jangan disebut ini pembatal puasa, karena memang kita diharamkan justru. Pada hari ini Idul Fitri justru diharamkan kepada siapapun di antara kita untuk berpuasa. Hari ini Idul Fitri adalah hari untuk makan, minum, kembali kepada istri kita, boleh untuk bersetubuh dengan istri. Kita rayakan, ini adalah Id kita. Ini adalah hari raya kita. Disebut Idul Fitri terdiri dari dua kata. Ada Id dan Al-Fitr. Id artinya kembali, berulang. Al-Fitr artinya berbuka. Maka kita kembali berbuka setelah sebulan penuh kita berpuasa. Idul Fitri bukan kembali kepada fitrah. Sebuah tafsiran yang keliru. Jika kita katakan selamat hari raya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Fitrah artinya asli bawaan manusia. Aslinya manusia adalah makhluk yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Aslinya manusia sebelum terkena pengaruh pendidikan yang salah, pendidikan agama lain, aslinya manusia beragama Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tak satu pun bayi terlahir tanpa berbekal fitrah. Potensi awal
manusia adalah muslim di atas fitrah, artinya bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani. Lalu pada perkembangan berikutnya, kedua orang tuanya itulah yang berpengaruh besar memindahkan dari fitrah asalnya, posisi bertauhid, posisi Islam, kepada yang lain, menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Maka dalam perkembangannya manusia kemudian berpisah. Ada yang tetap Islam, ada yang kemudian masuk ke dalam Yahudi, ada yang kemudian melenceng menjadi Nasrani. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla. Jika memang Anda masih meyakini bahwa Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah, oke, itu cuma sekedar istilah. Tetapi lebih penting dari itu, jika memang Anda yakin bahwa Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah, ini pun seyogianya kita apresiasi. Mari kita kembali kepada fitrah. Mari kembali kepada fitrah artinya mari kembali kepada ajaran Islam. Siapapun Anda, agama selain Islam, sesungguhnya Anda ketika terlahir pertama kali Anda Muslim. Selama ini melalang buana ke berbagai agama, maka kembalilah kepada Islam dan itu merupakan agama asalmu. Mari berislam. Mari kita satukan tekad kita bersama-sama berislam. Apa itu berislam? Berislam adalah menyerahkan secara total seluruh kecenderungan penghambaan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, tiada duanya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah esensi dari ajaran Islam. Bertemu kembali pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.